Breaking news, Amerika baru saja menyerang Iran. Guys, ini adalah situasi yang sangat krusial dan saatnya bagi kita semua untuk menahan diri dan terutama berharap dan berdoa agar semua orang, ya, para tough guy ini, para pemimpin childish ini, ya, para pemimpin tetapi kekanak-kanakan egois begitu, agar mereka menahan diri sebab situasinya sangat krusial sekali saat ini. Jadi seperti bagaimana yang kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu Putin telah memperingatkan Amerika, yaitu Presiden Donald Trump, agar tidak ikut campur di dalam perang Iran-Israel ini. Sebab jikalau Amerika ikut campur, maka mereka akan berhadapan dengan Rusia. Putin memberikan ancaman yang begitu serius. Itulah yang membuat seluruh rakyat Amerika bersikeras agar Trump tidak melibatkan Amerika di dalam perang itu. Dan Trump yang tadinya sudah gatal ingin menyerang Iran, akhirnya karena ancaman serius dari Putin itu, ya, di mana Putin telah mensiagakan bom nuklir mereka tepat mengarah ke Amerika hanya dari jarak 400 mil dari bibir pantai Amerika. Dan itulah membuat Trump akhirnya menahan diri. Dan Trump hanya berpesan Amerika tidak ikut terlibat di dalam perang ini. Hanya saja kami serukan agar perang segera dihentikan, agar Iran menghentikan serangannya terhadap sipil, rakyat sipil begitu. Tetapi Iran, ya, atau sebenarnya yang di sini bermasalah bukanlah Iran, ya, tetapi presidennya begitu, Ayatollah Khamenei gitu. Jadi orang ini adalah seorang diktator yang sangat keji, ya. Dia memperkaya reaktor nuklir, dia ingin mengembangkan senjata nuklir, padahal jelas-jelas oleh PBB hanya beberapa negara yang diperbolehkan, yaitu Amerika, Rusia, Cina, dan beberapa negara G7 begitu. Iran tentu tidak diperbolehkan begitu karena sangat berbahaya sekali jika negara-negara seperti ini memiliki senjata nuklir begitu. Nah, tapi Iran terus mengembangkan senjata nuklir mereka di bawah asuhan Putin begitu. Jadi seperti yang dikatakan SB itu benar sekali, ya. Dikatakan bahwa ada para pemimpin dunia ini yang gemar berperang. Pertama di sini adalah Putin, ya, yang saya maksud itu. Dan Putin ini juga mengembangkan reaktor nuklir untuk mengembangkan senjata nuklir di negara-negara yang bisa dia pengaruhi begitu. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Nah, kembali ke ancaman tadi. Putin telah memperingatkan Trump dengan serius, jangan ikut campur, biarkan mereka menyelesaikan urusannya. Nah, yang jadi masalahnya, Ayatollah Khamenei atau Presiden Iran ini terus-menerus, ya, membabi buta menyerang warga sipil, ya. Jadi dia menyasar warga sipil secara sengaja. Warga sipil yang tidak tahu mengenai politik internasional, mereka tidak tahu mengenai kekuasaan, mengenai perang, tetapi itu yang disasar oleh Khamenei begitu. Tentu kita juga tidak membenarkan Benyamin Netanyahu gitu, karena dia menyerang Iran lebih dahulu gitu, walaupun memang ada alasannya juga karena Khamenei mengembangkan senjata nuklir begitu. Kita tidak membenarkan Netanyahu, tentu harusnya ada tekanan diplomatik, ya, kepada Iran agar stop mengembangkan senjata nuklir. Tetapi Benyamin Netanyahu, ya, seperti yang dikatakan oleh Bill Clinton juga, sejak dahulu memang selalu memiliki alasan meluncurkan perang untuk memperpanjang kekuasaannya begitu. Jadi dulu dia meminta Amerika untuk menumbangkan rejim Saddam Hussein, ya, beberapa rejim lah, para diktator di Timur Tengah, dan semuanya itu demi agar dia tetap duduk menjadi pemimpin Israel. Jadi dia sebenarnya orang-orang ini adalah para bajingan semua gitu. Jadi perlu diketahui bahwa Netanyahu ini diprotes oleh rakyat Israel. Hentikan itu, jangan sok jago begitu kan. Karena apa? Kalau kamu sok jago, nanti kami yang menjadi korban, kata rakyat Israel begitu. Tetapi dia berkata, oh tidak, ini demi keselamatan dunia begitu. Dan ketika dia menyerang Iran, lalu Iran membalas, kemudian Benyamin Netanyahu segera mengungsi, kabur ke dalam bunker bawah tanah, lalu pergi mengungsi ke Mesir, lalu ke Yunani begitu. Rakyat Israel dibiarkan panik menjadi sasaran empuk begitu. Nah, yang jadi masalahnya adalah Ayatollah Khamenei, dia tidak fokus pada militer Israel, dia tidak fokus pada kekuatan politik rejim yang berkuasa di Israel, yaitu Benyamin Netanyahu dan militernya. Tetapi dia menyasar warga sipil, gitu.
yang tidak tahu mengenai politik internasional. Warga yang tidak berdosa ini yang menjadi miris bagi kita semua, ya, khusus manusia. Kalau zombie kita biar kita enggak, itu bukan golongan kita ya. Orang-orang yang berpesta melihat kematian dan kengerian tentu itu adalah zombie ya. Mereka haus darah gitu. Kalau manusia yang beneran, mereka tentu tidak akan tertawa melihat kematian, melihat kengerian dari pihak manapun itu. Itulah kalau dia manusia begitu. Masalah politik internasional itu lain lagi persoalannya gitu. Nah jadi Iran aja saya bilangnya agar tidak terlalu rumit, telah melampaui batas yang sangat jauh, telah melampaui batas yang tidak diperbolehkan di dalam perang begitu. Dia sudah melanggar semua, dia menyerang sipil secara tepat, secara akurat begitu, menyerang sipil aja. Ibaratnya kalau pemerintahan Benyamin Netanyahu ada di tengah-tengah warga sipil, lalu ketika bom itu diledakkan, lalu dia warga sipil terkena, tetapi selama dia masih di area pemerintahan itu masih wajar gitu. Tetapi ini area pemerintahannya di sini, warga sipil di sini, dia malah menyasar warga sipil perkotaan gitu yang jauh sekali dari pemerintahan, yang jauh sekali dari area militer. Ini yang sudah benar-benar menjadi penjahat perang, penjahat kemanusiaan, dan akhirnya karena dia terus-menerus melakukan serangan itu tanpa henti, akhirnya Trump pun tidak tahan lagi gitu. Trump yang tadinya sudah berniat tidak ingin ikut campur ya, tidak ingin ikut terlibat karena desakan rakyat Amerika agar Trump jangan melibatkan Amerika, jangan ikut campur, dan juga ancaman Putin kalau Trump terlibat maka Amerika akan berhadapan dengan Rusia dan dia sudah mensiagakan perang nuklir gitu. Jadi konsekuensinya jelas, jika Trump atau Amerika terlibat, perang dunia pasti pecah gitu. Itu ancaman Putin gitu. Nah sekarang Trump sudah tidak tahan lagi melihat Ayatollah Khamenei ya, seorang rejim diktator yang dibenci oleh rakyatnya ya. Jadi perlu diketahui bahwa Ayatollah ini juga dibenci oleh rakyat Iran gitu. Karena dia membahayakan keselamatan warga Iran dengan memperkaya reaktor nuklir dan senjata nuklir begitu. Lalu para pemimpin revolusi di Iran sudah berjuang ya untuk bisa menggulingkan Ayatollah Khamenei gitu. Tapi karena dia begitu menguasai ya segalanya, dia juga membantai habis seluruh pemimpin revolusi itu dan mengontrol media sehingga informasi sebesar itu tidak didengar oleh dunia gitu. Salah satu pemimpin revolusi perlawanan itu adalah Pahlavi begitu. Nah jadi sekarang Trump sudah tidak tahan lagi, akhirnya Trump baru saja menyerang Iran dan menghancurkan pusat reaktor nuklir Iran, sehingga sekarang Iran tidak lagi memiliki kekuatan yang superpower itu, persenjataan dengan kekuatan tanpa batas. Iran sudah selesai, walaupun mungkin masih ada sisa-sisa kekuatannya. Yang jadi persoalan sekarang, mari segera berharap agar perang dunia tidak meletus, agar Putin dan pemimpin negara lainnya menahan diri, stop perang. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu.
We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. And we've gone a long way to erasing this horrible threat to Israel. I want to thank the Israeli military for the wonderful job they've done. And most importantly, I want to congratulate the great American patriots who flew those magnificent machines tonight, and all of the United States military on an operation the likes of which the world has not seen in many, many decades. Hopefully, we will no longer need their services in this capacity. I hope that's so. I also want to congratulate the chairman of the Joint Chiefs of Staff, General Dan Raisin Kane, spectacular general, and all of the brilliant military minds involved in this attack. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. Tomorrow, General Kane, Secretary of Defense, Pete Hegseth will have a press conference at 8 a.m. at the Pentagon. And I want to just thank everybody, and in particular, God. I want to just say we love you, God, and we love our great military. Protect them. God bless the Middle East. God bless Israel, and God bless America. Thank you very much. Thank you.